Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah malam hari ini kita kembali dapat berjamaah di masjid yang mulia ini. Dan kita lanjutkan kaji kita masih dalam bahasan syarat sah solat pada batin yang ada 6. Malam ini yang ke-6, al-haya, yakni malu kepada Allah Subhanahu wa taala sedang berbuat ibadah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab li hadhihi niyah wa la kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syarat sah solat pada batin, emang kita ini ada ketaatan zohir dan ada ketaatan batin ya. Nah malam ini kita bicara tentang ketaatan batin. Syarat sah solat pada batin itu ada 6 yang sudah kita bahas. Yang pertama hudur qalbi, jadi hadir hati ini ketika melaksanakan ibadah, utamanya solat. Yang kedua at-tafahum, apa yang kita baca dalam sholat ini. Bahkan hudur qalbi dan tafahum ini peranannya ya, karena kata Rasulullah SAW, seorang yang sholat itu tidak dicatat kebaikan 1/6-nya, tidak dicatat 1/10-nya, tapi dicatat ketika dalam sholat itu dia hadir, qalbinya, hatinya itu hadir, baru dicatat. Yang ketiga at-ta'zim. At-ta'zim itu kan hormat. Kita sudah pernah jelaskan ya bahwa tanda-tanda hormat kita itu dalam sholat itu dengan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, ketika bangkit dari ruku, i'tidal ya, ketika bangkit dari rakaat kedua setelah tahiyat awal. Jadi di berapa tempat itu? 4 tempat ya. Nah, jadi kalau tidak mengangkat tangan di 4 tempat itu tidak takzim, tidak hormat kepada Allah. Nah, ini malu sebenarnya gitu. Nah, coba kita datang ke rumah mertua, sudah sebulan tidak bertemu. Begitu bertemu tidak salam, tidak sujud kepada mertua, itu tidak hormat itu ya. Nah ini mengangkat tangan, itu takzim. Yang keempat al-haibah, takut kepada Allah SWT akan kebesarannya. Jadi merasa Allah tuh maha hebat. Makanya kan dalam mengangkat tangan tuh kita ucapkan apa tuh? Allahu Akbar. Ketika akan ruku Allahu Akbar, ketika akan sujud Allahu Akbar. Kalau tidak mengucapkan itu tidak merasa bahwa Allah itu hebat. Jadi besar dari segala-galanya. Dari seluruh presiden sedunia ini lebih hebat Allah, kan begitu ya. Allah maha besar. Kemudian yang kelima ar-raja, penuh harap kepada Allah SWT. Mengharapkan apa? Rahmat. Karena kata Rasulullah SAW,
Wa qaribu wasaddidu. Suka-sukalah kalian mendekatkan diri kepada Allah. Wasaddidu, berpegang teguhlah pada pendirian masing keyakinan kalian masing-masing. Kenapa Rasul menasihat sahabat seperti itu? Karena kata beliau, tidak satu pun kalian ini selamat karena amal dan perbuatan, kecuali Allah mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya. Nah, jadi dalam sholat ini kita ar-roja, penuh harap akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam konteks sholat, apa-apa peluang memperoleh rahmat Allah itu? Ketika sholat berjamaah, itu mendengarkan dengan khusyuk bacaan imam. Ini mengacu kepada surah Al-A'raf ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka apabila dibacakan Al-Qur'an dalam salat ini ya, fastami'u lahu, maka dengarkan oleh kalian bacaan imam itu. Kemudian ansitu, diam, perhatikan. La'allakum turhamun, supaya kamu memperoleh rahmat, memperoleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penuh rahmat, mengharapkan rahmat. Yang keenam, al-haya, yakni malu kepada Allah sebab kurang berbuat ibadah. Kan Allah yang menciptakan kita ini. Apa tujuan Allah menciptakan kita ini? Dalam surah Az-Zariyat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah. Allah ciptakan beribadah. Allah lengkapi anggota tubuh kita ini dengan 7 al-jawarih. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu itu. La ta'lamuna syai'a, kamu tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afida la'allakum tashkurun. Kemudian dilengkapi Allah dengan sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afida, hati untuk menerima kebenaran ini. Supaya apa? La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur kepada Allah SWT. Ya, dilengkapi Allah dengan 7 anggota tubuh: lidah, mata, telinga, faraj, perut, tangan, kaki. 7 anggota tubuh dilengkapi Allah. Untuk apa itu? Untuk beramal. Allah nyatakan dalam surah Al-A'raf itu ya, bukan Al-A'raf, Al-Muluk gitu. Allah menyatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Allah yang menciptakan ada kematian, ada kehidupan ini untuk menguji siapa di antara kalian ahsanu amala, paling bagus amalnya. Jadi Allah menuntut amal yang bagus. Di samping yang bagus, Allah menuntut yang benar. Kullu ya'malu ala sakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakan wahai Muhammad, setiap seseorang itu beribadah menurut caranya masing-masing. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, maka Tuhan kamu mengetahui siapa yang paling benar jalannya dalam beramal. Jadi di samping menuntut yang baik, yang terbaik, Allah juga menuntut yang benar. Nah, makanya malu kalau dalam sholat ini tidak benar. Untuk benar dengan ilmu, untuk memperoleh ilmu dengan belajar. Nah, jadi kan kita malu kalau sholat kita ini menyalahi seperti yang dinyatakan Rasul, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, sholatnya Rasul itu pertama di awal waktu, ya. Makanya dalam sholat berjamaah ini ada 3 juluk, ada 3 nama tuh.
ada al-mudrik. Al-mudrik itu ikut sholat berjamaah bersama imam itu dari takbiratul ihram. Yang kedua itu muafik. Muafik itu ikut berjamaah itu ketika imam sudah membaca surah Al-Fatihah baru dia masuk. Yang ketiga itu masbuk. Setelah itu, setelah Al-Fatihah, mungkin imam sedang baca surah, setelah bangkit dari ruku, atau imam sedang tahiyat akhir baru masuk, itu masbuk. Ya, kalau melulu masbuk, malu dah. Kemana-mana ini. Ya. Padahal yang afdol itu di awal waktu. Nah, lalu sholat ini jangan tergesa-gesa. Sebab al-ajjalatu minas syaitan, tergesa-gesa itu dari setan kata Rasulullah SAW. Makanya aplikasinya ya ketika memulai sholat itu Allahu Akbar, memasukkan niat di dalam takbiratul ihram ini. Di dalam mazhab Syafi'iyah qasdus sai muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu yang berbarengan dengan perbuatannya. Perbuatan sholat ini diawalkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allah Akbar itu rukun qauli. Jadi tidak boleh tidak membaca, dalam hati saja tidak sah. Ya. Nah, qasdus sai muqtarinan bi fi'li itu berbarengan niat dalam hati itu. Niat itu seluruh para ulama sepakat, niat itu yang sah dalam hati. Kalau lapas niat itu sunat ya. Usolli fardul maghribi salah sarakatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, itu sunat ya. Untuk menggiring supaya niat dalam hati kita itu selaras dengan apa yang diucapkan tadi. Tidak diucapkan juga boleh. Ya, tapi yang rukun betul itu niat dalam hati. Ketika Allahu Akbar masuk yang lapas tadi itu tapi dalam hati. Sholli fardal maghribi salah sarakatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau belum paham bahasa Arabnya boleh dalam hati itu diterjemah. Sembahyang pada maghrib 3 rakaat menghadap kiblat mengikut imam tunai karena Allah. Ya, tapi afdolnya kan dalam hati itu bahasa Arabnya itu. Kan tadi itu tapahum yang dibaca. Jadi kalau kita mau meningkatkan kualitas sholat kita, kita paham bahasa Arab sholat ini. Tidak boleh daerah masing-masing. Ya, Allahu Akbar, Allah balak tojang, kau beringin, gadang bana kau Allah tu padang. Tidak boleh. Seragam. Di Mekah sekarang sedang berkumpul di Madinah itu dari seluruh dunia. Ketika sholat Allahu Akbar, dari India, dari Pakistan, dari Turki, ya, dari Indonesia. Allahu Akbar. Nah, setelah Allahu Akbar berhenti sejenak, sakta itu namanya. Temponya setara dengan subhanallah. Temponya bukan mengucapkan subhanallah, berhenti sejenak. Baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Baru sampai wa asila saja kata Rasul, pintu langit terbuka. Ada 12 malaikat berlomba membawa doa itu ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Baru diteruskan dengan inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku ke hadirat Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu kalau dipahami ya. Hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Aku ini muslim yang menyerah patuh dan aku tidak musyrik. Inna sholati, sungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi terhindar di situ riaknya, hanya untuk Allah. La syarika lahu, tak ada sekutu baginya.
wa bidzalika umirtu, dan dengan demikian aku diperintah, wa ana minal muslimin, aku ini hamba Allah yang menyerah patuh. Muslim itu menyerah patuh, nurut apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarang Allah. Ini pernyataan keikhlasan. Jadi jangan tidak dibaca doa iftitah itu. Kalau tidak dibaca artinya berpindah mazhab. Dari mazhab Syafi'i pindah ke mazhab Maliki. Karena mazhab Maliki itu sudah takbir Allahu Akbar, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Doa iftitah tidak dibaca, ta'awuz tidak dibaca, bismillah tidak dibaca. Jadi kalau tidak membaca doa iftitah, pindah mazhab. Nah, gitu ya. Paham kalau begitu. Karena itu baik sholat fardu maupun sholat sunat, baca doa iftitah itu. Walaupun sunat ya. Sunat itu. Jadi kalau takbiratul ihram tadi rukun, qauli, mengangkat tangan ini sunat, niat tadi rukun qalbi. Setelah itu doa iftitah itu sunat hayat. Apa arti sunat hayat? Membacanya. Atau karena masbuk tadi qolin amin, Syafi'i berhenti sejenak, memberikan kesempatan pada makmum untuk membaca surah tidak wajib membaca surah Al-Fatihah, surah didengarkan saja. Nah itu jahar dalam mazhab Maliki. Kalau sirnya sama-sama membaca di rakaat ketiga maghrib, iza asratu faqra'u, apabila aku membaca adeng baca. Nah Imam Syafi'i baik sholat jahar maupun sholat sir, Fatihah baca surah, misalnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, berhenti sejenak baru Allahu Akbar. Ketika akan ruku takbir itu ya, bukan setelah ruku, bukan setelah sujud, takbir intikal namanya. Nah di antara imam-imam ini ada yang sudah ruku baru Allahu Akbar, lah tegak baru sami. Dalam Wahbah Zuhaili Al-Fiqhul Islam wa Adilatuhu, apabila menempatkan takbir, tasmi, tahmid itu bukan tempatnya sengaja, maka menurut Imam Hambali batal sholatnya. Kalau menurut imam itu keluar dari sunnah, keluar dari mandub, keluar dari sunnah Rasul. Kalau menurut Imam Syafi'i makruh, Imam Hanafi makruh. Jadi jangan menempatkan takbir bukan pada tempatnya. Itu tadi maksudnya Allahu Akbar ketika akan ruku ya. Ini kalau Allahu Akbar la ruku, nah itu bukan pada tempatnya. Sudah i'tidal, sudah berdiri, sami Allahu liman hamidah, bukan pada tempatnya. Ketika akan i'tidal itu bacaannya sudah lain. Rabbana lakal hamd mil usama wa tamil ard wa mil umasyita min syai'imba, baru Allahu Akbar sujud, kan begitu ya. Nah makmum, imam sudah ruku baru makmum ruku, imam sudah i'tidal, jadi imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum juga sami Allahu liman hamidah, sudah tegak lakal hamd dan seterusnya tadi. Ada yang sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd kata makmum, pindah mazhab pulau, mazhab Hambali ya, di Mekah Madinah itu. Udah nian pindah, ini umroh sekali lah pindah. Jadi konsisten begitu ya. Baru sujud Allahu Akbar. Ini dalam mazhab Syafi'i pertama menyentuh lantai itu kedua dengkul. Hadis dari Wa'il, dua hadis Wa'il ya. Baru kedua tangan, kening dan hidung, kaki sudah nunggu gitu ya. 7 anggota sujud. Nah ini hati-hati, karena yang dikecam Rasul itu ruku dan sujud.
Aswa'un nas sariqatal ladzi fi sholatihi, kata beliau. Sejahat-jahat manusia adalah orang yang mencuri di dalam. Kaifa yasruku min sholatihi ya Rasul? Bagaimana kok ada orang yang mencuri dalamnya ya Rasul? Qal, dijawab oleh beliau, allazi la yutimmu ruku'aha. Mereka yang tidak sempurna ruknya, mematuk-matuk seperti ayam jantan makan-makan. Ada itu kan? Yang tersentuh baik apa buacon apa tidak tahu gitu. Ya. Itu mematuk-matuk. Sejahat-jahat manusia orang yang mencuri dalam sholatnya. Nah, jadi yang pertama menyengkul, baru tangan, kedua telapak tangan, menyusul kening dan hidung. Kalau Imam Syafi'i kening dan hidung, Imam Hanafi kening dan hidung, Imam Maliki kening saja. Ya. Jadi kalau kening saja pindah mazhab pula, mazhab Maliki. Lalu bacaannya boleh 3 kali, subhanallahil azim, subhanallahil a'la wa bihamdi kali. Dan kata Rasulullah SAW, akrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajidun fa aksiru doa. Sedekat-dekat hamba Allah dengan Tuhannya itu ketika sujud, perbanyaklah berdoa. Jadi boleh tambah doa setelah subhanallahil a'la wa bihamdi itu, tu nafsi faghfirli. Tuhan, sungguhnya aku ini zalim terhadap diriku sendiri, maka ampunilah aku. Ini saya diampuni Allah, kata Rasul. Ya. Jadi minta ampun tuh waktu sujud itu yang bagus. Kemudian tambah lagi dengan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Agar aku ini senantiasa ingat kepada Engkau. Nah ini kudur kolbi ini. Jadi dalam sholat hadir kolbi kita atas pertolongan Allah. Ya Allah, tolonglah aku agar aku ini senantiasa Engkau, bersyukur kepada Engkau dan membadahku terhadap Engkau. Tapi nak bahasa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi syukur itu kan ada 2 pemahamannya. Ada menggunakan Sami Allah